Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul if else if, lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. If else if, rumus atau fungsi if adalah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika pada rumus Microsoft Excel. Penyeleksian if adalah pernyataan penyeleksian yang mencari kebenaran dari conditional expression yang disebutkan. Conditional expression harus berupa bilangan boolean atau operasi yang menghasilkan bilangan boolean dan menyatakan benar atau salah atas expression tersebut. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Selanjutnya yaitu ada perbandingan fungsi logika. Yang pertama sama dengan, yang kedua lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, or atau memilih salah satu syarat, and atau syarat harus terpenuhi. Di sini ada contoh dari rumus if pada Excel. Bisa dilihat di sini contoh rumusnya. Pada contoh ini, rumus if akan menghasilkan teks benar sebab perbandingan 1 sama dengan 1 adalah true atau benar. Selanjutnya, ini ada rumusnya, yaitu rumus if akan menghasilkan teks salah sebab perbandingan 1 sama dengan 0 adalah false. Selanjutnya yaitu ada rumus if tunggal. Di sini ada tabel nilai dari murid. Di sini diminta untuk mencari nilai yang lebih dari 75 itu dinyatakan lulus, dan nilai yang kurang dari 75 itu dinyatakan tidak lulus. Dan ini untuk rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung E2 di sini adalah dari kolom nilai lebih dari 75 ini adalah nilai yang diminta, titik koma, tanda kutip lulus. Di sini lulus di sini adalah pernyataan yang benar. Tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip tidak lulus, tanda kutip tidak lulus di sini adalah pernyataan yang tidak benar. Tutup kurung, dan ketika di enter akan menghasilkan status lulus. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu di sini ada rumus if ganda. Rumus if ganda di sini bisa menentukan rata-rata dari nilai tersebut. Di sini ada nilai matematika dan nilai IPA dari semua murid. Rumus di sini yaitu sama dengan if buka kurung E2 lebih dari 75. E2 di sini adalah nilai matematika. Titik koma, if buka kurung lagi F2 di sini adalah nilai IPA lebih dari 75. Titik koma, tanda kutip lulus. Berarti di sini diminta jika nilai IPA lebih dari 75 dinyatakan lulus. Tanda kutip lulus, tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip tidak lulus, tanda kutip tutup kurung, titik koma, tanda kutip tidak lulus, tanda kutip lagi, tutup kurung. Jika kita enter, nanti dia akan menghasilkan status lulus, dan begitupun sebaliknya. Dan selanjutnya itu fungsi if, and, dan or. Fungsi if dengan kriteria syarat lebih dari satu. Yang pertama yaitu ada and, atau semua syarat harus benar. Di sini ada contoh rumusnya, bisa kalian lihat, ada di sini. Yang kedua ada or, yaitu salah satu syarat boleh benar. Jadi salah satu syarat boleh benar, yang satu benar, yang satu salah. Selanjutnya di sini ada lookup. Lookup adalah salah satu fungsi pencarian dan referensi saat Anda harus mencari di dalam satu baris atau satu kolom dan menemukan nilai dari posisi yang sama dalam baris atau kolom kedua. Ada dua cara menggunakan lookup, yaitu formulir vektor dan formulir array. Apa itu formulir vektor? Formulir vektor digunakan untuk formulir lookup untuk sebuah nilai di satu baris atau satu kolom.
Gunakan formulir vektor saat Anda ingin menentukan rentang yang memuat nilai-nilai yang ingin Anda cocokkan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada formulir array, yaitu disarankan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP sebagai ganti formulir array. Formulir array disediakan untuk kompatibilitas dengan program lembar bentang lainnya, namun fungsionalitasnya terbatas. Bisa dibilang formulir array ini adalah tabel yang diketahui. Rumus VLOOKUP adalah satu dari fungsi pada Excel yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Umumnya, rumus ini digunakan oleh berbagai pihak yang ingin mencari data pada rentang atau tabel menurut barisnya. Awalan huruf V di depan kata VLOOKUP yaitu singkatan dari vertikal. Kegunaan fungsi VLOOKUP. Rumus VLOOKUP merupakan rumus yang dapat digunakan dalam mencari dan menemukan data-data pada rentang atau tabel pada suatu kolom tabel Excel. Adapun kolom yang dipakai menyimpan data pada rumus ini selalu ada pada posisi kiri. Bagian dengan fungsi berbagai umumnya dipisahkan dengan simbol, seperti titik, koma, atau tanda koma. Simbol ini disesuaikan kembali dengan setting bahasa yang Anda gunakan pada Excel. Bagi pengguna bahasa Inggris, penulisan umumnya dengan tanda titik koma. Adapun potongan atau elemen informasi dari rumus pencarian VLOOKUP yaitu nilai pencarian atau lookup underscore value, rentang nilai pencarian atau table underscore array, nomor kolom atau cool underscore index underscore num, nilai logika atau range underscore lookup. Selanjutnya, HLOOKUP. Rumus HLOOKUP adalah salah satu fungsi Excel yang digunakan untuk mencari data. Pada baris pertama, sebuah tabel data kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom yang sama pada tabel data tersebut. Jika value yang kita cari dengan fungsi VLOOKUP ada pada kolom pertama sebuah tabel atau range dengan nilai yang dihasilkan ada pada baris yang sama, maka pencarian dengan HLOOKUP ada pada baris pertama sebuah tabel atau range dan hasil yang dikembalikan ada pada kolom yang sama. Awalan huruf H di depan kata HLOOKUP yaitu singkatan dari kata horizontal. Cara menggunakan fungsi HLOOKUP. HLOOKUP itu buka kurung, nilai yang dicari, titik koma, tabel referensi, titik koma, nomor baris, titik koma, buka kurung, range lookup, tutup kurung. Adapun potongan atau elemen informasi dari rumus pencarian HLOOKUP yaitu nilai yang dicari berupa nilai referensi atau string text. Tabel referensi, gunakan referensi ke sebuah range, tabel, nama range, atau nama tabel. Nomor baris tabel referensi yang menghasilkan nilai yang cocok. Range lookup berisi true atau false. Jika true atau dikosongkan, maka HLOOKUP menghasilkan kecocokan. Jika false, HLOOKUP akan menemukan kecocokan persis. Jika tidak ditemukan, akan menghasilkan kesalahan. Cukup sekian presentasi dari saya, Bintang Bakti Salsabila, dan rekan saya, Febria Sandra Yulianti. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk membahas kuis 11, 12, dan 13. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas kuis 11. Nah, di sini sudah terdapat tabel, sudah kita buat tabel, dan di sini masih banyak tabel-tabel yang masih kosong, dan kita akan mengisinya dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini kita akan mengisi di bagian gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung A2. Nah, di sini tergantung dari setting laptop kalian menggunakan koma atau titik koma. Selanjutnya, tabel array kita blok di bagian tabel 1, kita blok semua. Ini kita kunci dengan F4. Koma 2 di sini adalah
kolom dari gaji pokok. Kolom gaji pokok di sini di bagian kedua. Selanjutnya itu koma, nol, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya sesuai dengan ketentuan di tabel 1, yaitu 900. Biar cepat, kalian bisa langsung klik kanan dan kalian tarik ke bawah. Dan ini sudah otomatis terisi semua. Selanjutnya itu jabatan menggunakan VLOOKUP juga, buka kurung A2, kita blok lagi di bagian tabel 1 dan dikunci dengan F4, 3, 0. Kita tutup dan bintang C2, enter. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya dan langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu tag makan. Tag makan di sini kita menggunakan rumus up kurung A2, sini tabel arraynya kita menggunakan di tabel kedua. Kita blok lagi dan kunci dengan F4, 2, 0, tutup kurung dan enter. Ini sudah otomatis juga dan langsung saja kita tarik ke bawah. Selanjutnya itu tag transport. Kita menggunakan rumus VLOOKUP juga, buka kurung A2, kita blok lagi di bagian tabel kedua. Kita kunci dengan F4, 3 di sini karena tag transport ada di bagian kolom ketiga, 0, tutup kurung, bintang C2, enter. C2 di sini karena kita menentukan dari berapa persen dari gaji pokok, jadi kita menggunakan C2 di sini. Setelah itu tarik lagi ke bawah. Sudah, setelah itu kita akan mengisi yang pajak menggunakan rumus VLOOKUP A2, kita blok lagi di bagian tabel kedua. Kita kunci dengan F4, 4, 0, tutup, bintang C2, enter. Sudah terlihat hasilnya dan bisa kalian tarik lagi ke bawah. Selanjutnya yaitu total. Di sini kita menggunakan rumus sum. C2 dibagi F2, tutup kurung, dikurang G2, enter. Nah, sini udah terlihat hasilnya dan bisa kalian langsung tarik ke bawah. Nah, setelah itu kalian bisa ngubah menjadi rupiah di bagian ini, format numbers, custom, general, dan kita taruh rupiah di bagian depan. Oke, sini udah otomatis berubah menjadi rupiah. Selanjutnya kita mengisi di bagian latihan soal kedua. Di sini sudah ada tabelnya dan langsung saja kita isi di bagian jabatan.
Di sini terdapat kode, yaitu ada 2 kode, yaitu M dan N. Jadi di sini jika kode awal M, jabatannya adalah supervisor. Jika kode awalnya N, yaitu jabatannya adalah staff. Jadi di sini kita menggunakan rumus if buka kurung A3 sama dengan tanda kutip M, tanda kutip lagi, koma, tanda kutip supervisor, tutup, tanda kutip lagi, koma, tanda kutip staff, tanda kutip lagi, tutup. Bentar. Dan sini sudah otomatis ganti jadi supervisor dan kita tarik ke bawah. Selanjutnya yaitu kode N, rumusnya sama kayak tadi, yaitu menggunakan rumus if buka kurung 4 sama dengan kutip N, tanda kutip, koma, tanda kutip lagi, sini adalah staff, tanda kutip lagi, koma, tanda kutip supervisor, tanda kutip, tutup kurung, enter. Kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya itu gaji pokok menggunakan rumus fill up, buka kurung A2, koma, tabel array-nya di bagian tabel 1, kita tarik blok semua dan kita kunci dengan F4, koma, 2, koma, 0, tutup kurung, enter. Kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya itu transport menggunakan rumus lookup sama dengan lookup buka kurung A2, koma, kita blok di bagian tabel kedua, kunci dengan F4, koma, 2, koma, 0, tutup kurung, enter. Di sini kita tarik dulu sampai bawah dan kita ganti ke persen. Nah, selanjutnya itu pajak. Ketentuannya yaitu jika jabatan supervisor itu 6% dari gaji pokok, dan jika jabatannya adalah staff itu adalah 5% dari gaji pokok. Jadi kita menggunakan rumus C2 bintang 6% jika jabatannya supervisor, 6%, enter. Nah, tarik sampai kolom kedua. Di sini juga sama rumusnya, yaitu C2 bintang 5%, enter. Kita tarik lagi ke bawah. Selanjutnya itu total di sini gaji pokok ditambah dengan tunjangan transport dikurang dengan pajak. Jadi kita menggunakan rumus C2 ditambah D2 dikurang E2, enter. Sini langsung saja belok. Kita ubah presentasinya, kita hilangin, kita ganti ke general. Selanjutnya yaitu penempatan. Penempatan di sini itu adalah gabungan dari tabel 1 dan tabel kedua menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Itu sama dengan VLOOKUP buka kurung left buka kurung lagi A2, 1, tutup kurung, koma, kita blok di bagian tabel pertama, kita blok semua dan kita kunci dengan F4, koma,
3 tutup kurung dan tanda kutip strip dan strip tanda kutip dan h lookup buka kurung right buka kurung lagi A2,1 tutup kurung koma kita blok di bagian tabel kedua dan kita kunci dengan F4 koma 3 tutup kurung enter. Nah, ini sudah terlihat hasilnya dan langsung kita tarik ke bawah. Nah, sudah otomatis terisi semua. Dan yang bagian total di sini kita menghilangkan angka di belakang koma. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan mengisi kuis Q12. Dan di sini sudah ada tabelnya. Dan langsung saja kita isi di bagian lamatur. Lamatur di sini untuk bagian Bandung Surabaya yaitu 4 hari. Yang Bandung Yogyakarta yaitu 3 hari. Jakarta Surabaya yaitu 5 hari. Jakarta Yogyakarta 6 hari. Dan untuk menambahkan kata hari kita menggunakan format custom, format cell dengan kita blok dulu semua dan klik kanan dan kita cari format cell ke custom dan kita ketik di sini di samping general tanda kutip hari tanda kutip lagi dan langsung klik OK dan sini sudah otomatis terisi semua. Selanjutnya itu tujuan. Di sini menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung left buka kurung lagi A2,1 tutup kurung koma kita blok di bagian tabel awal kunci dengan F4 koma 2 tutup kurung dan kutip strip kutip dan lookup buka kurung right buka kurung lagi A2,1 tutup kurung koma kita blok bagian tabel tujuan kunci dengan F4 koma 2 tutup kurung enter. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis yaitu untuk kode BS yaitu tujuan Bandung Surabaya kita blok semua. Nah, untuk kode BS yaitu tujuan Bandung Surabaya dan BY itu Bandung Yogyakarta, JS Jakarta Surabaya dan JY Jakarta Yogyakarta. Selanjutnya itu tanggal kembali jika tanggal berangkat ditambah dengan lamatur. Jika dari Bandung tanggal berangkat 27 Maret 2015. Jika dari Jakarta tanggal keberangkatan tanggal 28 Maret. Ini sama dengan if buka kurung left buka kurung A2,1 tutup kurung sama dengan kutip B kutip lagi koma date value yaitu untuk Bandung tanggal keberangkatannya 27 Maret 3,27 tanda kutip ditambah B2 if buka kurung left buka kurung lagi A2,1 tutup kurung sama dengan kutip S kutip lagi date value itu di sini untuk bagian Surabaya tanggal keberangkatannya ya mulai dari tanggal 28 yaitu tanda kutip 2015 garis miring 3 garis miring 28 kutip
tutup kurung plus B2 tutup kurung, enter. Yes. Di sini karena kita belum menggunakan format cell, jadi kita blok dulu sampai bawah dan kita klik kanan, format cell, custom, menggunakan YDMMY. Sini udah otomatis dia keubah sendiri. Klik OK. Nah di sini untuk yang bagian Jakarta Surabaya tinggal kalian ubah yang bagian hurufnya, yaitu J. Di sini tanggal pemberangkatannya yaitu tanggal 28, dan di sini yaitu S sampai 29. Langsung kalian enter. Nah, tarik lagi ke bawah dan sudah otomatis terisi. Selanjutnya yaitu kita ke bagian pemberangkatan. Jadi di sini kita tulis dulu untuk pemberangkatannya, yaitu pukul 5.2.00. Yang kedua 5.2.30. Yaitu 6.2.00. Terus selanjutnya 6.2.30. Sini langsung kita ubah klik kanan, format cell dengan menggunakan M, dan kita ketik di bagian depan pukul. Oke. Ya, sini sudah otomatis. Selanjutnya itu tiba di sini kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung A2 sama dengan tanda kutip B strip S tanda kutip koma E2 plus time value buka kurung tanda kutip 12.00 tanda kutip tutup kurung, koma if buka kurung A2 sama dengan tanda kutip B strip Y tanda kutip koma E2 plus time value buka kurung tanda kutip 8.30 tanda kutip lagi tutup kurung, koma if buka kurung A2 sama dengan tanda kutip J strip Y tanda kutip koma E2 plus time value buka kurung tanda kutip 14.00 tanda kutip lagi tutup kurung if koma if buka kurung A2 sama dengan tanda kutip J JY tanda kutip lagi koma E2 koma lagi E2 plus time value buka kurung 10.2.30 value buka kurung tanda kutip 10.2.30 tanda kutip lagi tutup kurung, tutup kurungnya 4 kali. Di sini yaitu JS. Langsung saja di enter. Nah, di sini masih berupa angka biasa, kita blok dulu ke bawah. Setelah itu kita klik kanan ke format cell, custom, ke bagian ini. Terus kita tambahkan kata pukul, kutip, langsung klik OK. Nah, sudah otomatis terisi semua. Sudah. Selanjutnya di sini kita akan membahas di bagian Q13. Di sini sudah ada tabel yang di dalamnya berisi nama mahasiswa, jurusan, matkul, dan nilai.
Di sini ketentuan di sini yang pertama yaitu tampilkan data yang jurusannya hanya MIF saja menggunakan fungsi filter. Kita ini dulu ubah ke menjadi fungsi filter. Pencet yang mana aja, terserah kalian. Pencet data. Di sini kita aktifkan fungsi filter yang ini. Nah, di sini sudah ada tanda panah. Ini tandanya fungsi filternya sudah terpakai. Selanjutnya yaitu yang tampilkan data jurusan hanya MIF saja. Nah, di sini klik jurusan. Kita tampilkan yang MIF-nya saja, yang cut kita hapus, klik OK. Nah, di sini yang muncul hanya jurusan yang MIF saja. Selanjutnya kita balik ke semula lagi. Selanjutnya yaitu tampilkan data nilai yang kurang dari 80. Kita pencet lagi ininya dan tampilkan nilai yang kurang dari 80. Berarti 80 dan 85 kita hapus. Oke. Nah, di sini sudah tampil nilai yang kurang dari 80. Setelah itu, kita kembalikan ke semula lagi. Di sini kita akan membuat rata-rata nilai dengan menggunakan fungsi subtotal. Jadi, kita hitung di sebelah kolom nilai di sini. Sama dengan subtotal buka kurung 1 di sini yaitu karena kita mau menghitung rata-rata dari nilai ini, jadi kita menggunakan angka 1. Terus setelah itu kita pencet di bagian sini dan blok sampai ke bawah. Habis itu tutup kurung, enter. Nah, sini udah muncul rata-rata nilainya. Langsung kita tarik ke bawah. Nah, yang bagian ini kalian bisa ngilangin angka di belakang koma ini. Nah, berikutnya yaitu kita menampilkan kolom nomor dan nama mahasiswa ini dengan menggunakan fungsi freeze pens. Nah, fungsi freeze pens ini yaitu gunanya untuk membekukan kolom bagian nomor ini sama nama mahasiswa. Jadi ketika dibekukan dia itu tidak bisa berpindah tempat dan tidak kegeser ketika kalian tarik kayak gini. Nah, langsung aja kalian pencet bagian view. Kalian karena yang mau dibekukan itu kolom nomor dan nama mahasiswa, sini kita pencet di bagian kolom yang C. Setelah itu, pencet yang ini, freeze pens, dan klik yang bagian paling atas. Nah, di sini sudah otomatis terpasang fungsi freeze pens-nya. Jadi ketika kalian geser, nah, itu dia yang bagian sini nggak ikut kegeser, gitu. Selanjutnya, kita akan menambahkan rows repeat at top untuk menampilkan baris pertama ini. Langsung aja masuk, klik di page layout, terus kalian klik di bagian print titles. Nah, di sini ada kata rows to repeat at top, kalian bisa klik tanda panahnya, terus klik di bagian yang baris nomor 1. Nah, setelah itu kalian klik lagi tanda panah yang ini, langsung klik OK. Nah, di sini sudah terpasang. Jadi kalau kalian mau lihat hasilnya langsung, itu kalian bisa langsung print previewnya. Itu nanti ketika dokumen ini dicetak, itu nanti barisan ini itu dia akan muncul dan ikut ke print. Gitu. Oke, jadi cukup sekian pembahasan materi dan penjelasan kuisnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.